Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu, teman-teman guru di seluruh Indonesia, juga kepala sekolah dan pengawas sekolah. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan ya, kita berdoa semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, izin kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu berbincang pagi ya Bapak Ibu. Ini momen yang sangat bagus karena hari ini adalah bertepatan dengan Hari Guru ya Bapak Ibu. Hari Guru tahun 2024 dan sekaligus juga Hari PGRI ya ke-79 ya tahun 2024. Baik Bapak Ibu, saya sengaja datang ke beliau. Saya perkenalkan dulu. Beliau adalah Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Bagaimana kemarin Pak? Alhamdulillah baik. Mantap. Alhamdulillah baik. Kelihatannya Pak Kabid ini Bapak Ibu semakin segar saja begitu. Ya Alhamdulillah ya, dengan semangat juang beliau yang sudah termasuk senior ya di Dinas Pendidikan. Tentu kita ingin menggali pemikiran-pemikiran beliau. Dan beliau sebentar lagi akan menjadi dokter Bapak Ibu. Beliau sedang kuliah di S3, kita doakan semoga beliau lancar. Pak Kabid, saya ingin mengajak ngobrol ya Pak Kabid ya. Siap. Karena Indonesia ini sekarang masa transisi kepemimpinan yang sudah selesai. Kemarin itu pemilihan presiden juga termasuk Pak Menteri ya, Pak Menteri Pendidikan dari Pak Nadiem sekarang ke Pak Budi Muti. Saya ingin menggali nih Pak tema Hari Guru ini. Pak Muti mengangkat, kalau tidak salah ya, nanti tolong diluruskan ya teman-teman, temanya Guru Hebat Indonesia Kuat, gitu Pak? Ya, betul. Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah kita ingin menggali Bapak Ibu. Mungkin bisa merefleksi juga, mungkin ingin memaknai sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tema ini ya Bapak Ibu. Guru Hebat, kemudian Indonesia Kuat. Kita dengar cerita dari Pak Kabid, mungkin ini ada pemikiran-pemikiran cemerlang beliau memaknai arti tema tadi ya, Guru Hebat Indonesia Kuat. Silakan Baik, Pak Kabid. terima kasih Pak Swedi. Luar biasa ini kawan saya, sahabat saya yang terus menyuarakan pendidikan, dan kami doakan mudah-mudahan pendidikan terus lebih maju. Amin. Amin. Pada kesempatan ini Pak Edi, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru Nasional tahun 2024 dan mengucapkan selamat HUT ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia. Udah lama ya Pak? Alhamdulillah. 79. Ya. Sebentar lagi 80 tahun kita. Ini kalau dihitung dari sisi usia 79 itu masuk usia manula. Ya. Tapi dari sisi kualitas kita sedang berproses ke arah yang lebih baik. Nah pada tahun ini kita semuanya sudah tahu bahwa Kementerian Pendidikan melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengusung tema Guru Hebat Indonesia Kuat. Ya. Ini tema yang sangat luar biasa, tema yang menyentuh terhadap proses peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Kenapa saya katakan demikian Pak Edi? Karena konsep utama dalam membangun pendidikan itu ada 3 konsep utama. Yang pertama adalah guru, yang kedua adalah siswa, yang ketiga adalah kurikulum. Jadi ada tiga konsep itu. 3 konsep itu yang harus diusung oleh kita. Makanya ketika Pak Menteri mengatakan bahwa Guru Hebat Indonesia Kuat. Tapi mohon izin saya pada kesempatan kali ini ingin membalikan saja jadi Guru Kuat Indonesia Hebat. Kenapa saya katakan membalikan itu Pak Edi ya? Yang pertama kita konsepnya menguatkan guru gitu kan, tidak menghebatkan guru gitu kan Pak Edi ya? Menguatkan guru. Nah kalau gurunya kuat, Indonesia pasti hebat. Tidak guru hebat, Indonesia kuat, karena kita tidak menghebatkan guru, tapi menguatkan guru. Dari sisi mana menguatkan guru? Tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa konsep pembangunnya itu yang pertama guru, siswa, dan kurikulum. Ada 3? Ada 3 konsep. Guru, siswa, dan kurikulum. Oke.
Oke. Kita coba lihat dulu ya, lihat dulu dari sisi guru. Guru dikuatkan. Dari sisi mana dikuatkannya? Yang pertama dari sisi kompetensinya. Oke. Jadi pemerintah sekarang sudah sangat masif bagaimana ingin meningkatkan kualitas guru. Karena apa? Kita sadar ya, kita sadar bahwa kualitas pendidikan kita di Indonesia itu masih cukup jauh menuju bermutu gitu ya. Yeah. Nah, konsep yang dibangun oleh Pak Menteri berkaitan dengan guru hebat Indonesia kuat itu, bagaimana kita menguatkan guru ya supaya kompetensi yang dimiliki oleh guru itu semakin hari semakin meningkat. Yang tujuan akhirnya itu adalah bagaimana ketika guru kuat, guru hebat itu dapat mentransfer pengetahuannya, dapat mendidik anak-anaknya, dapat mengajar anak-anaknya, ditopang dengan kemampuan kompetensi yang hebat, maka akan melahirkan siswa-siswa yang hebat. Jadi tujuan akhirnya itu adalah berdampak pada peserta didik. Yang kedua, guru dikuatkan itu dari sisi kesejahteraan. Kita sudah tahu ya, di pemerintahan yang sekarang itu pemerintah sudah mencanangkan akan menambah penghasilan guru 2 juta. Wow, itu 2 sudah, juta, Pak, ya? Iya, sudah kan janji pemerintah ya. Dan ini terrealisasi ya. Amin. Jadi, dan saya juga mendengar mungkin penambahannya pada tunjangan profesinya ya. Cuman itu sayang ya Pak Kabid ya. Kalau misalnya yang mendapat tunjangan 2 juta itu kalau untuk guru yang bersertifikasi, lalu bagaimana bagi yang belum itu Pak? Oke. Sekarang kan pemerintah sedang gencar melakukan piloting PPG. Jadi tujuan akhirnya kalau dilihat dari amanat undang-undang bahwa guru itu wajib memiliki sertifikat pendidik. Dan yang pada akhirnya nanti ketika sudah memiliki sertifikat pendidik, yang bersangkutan dapat tunjangan profesi. Ini kan sedang berlangsung. Tidak mungkin kan dalam sekejap mata, sekejap waktu kita melakukan proses itu. Maka pemerintah sekarang sedang berproses, berupaya sekuat tenaga bagaimana memberikan ruang kepada guru-guru tertentu yang sudah mengajar, diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan profesi, dan nanti setelah lulus mereka dapat sertifikat pendidik yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan. Tadi konsepnya guru sejahtera, guru hebat, guru kuat, Indonesia akan menjadi kuat. Karena apa? Tulang punggung majunya sebuah negara tidak ada sektor lain kecuali sektor pendidikan. Kemudian yang kedua Pak Herdi, tadi kita sudah berbicara mengenai gurunya. Tingkatkan kesejahteraannya, tingkatkan kompetensinya. Tingkatkan kesejahteraannya, tingkatkan kompetensinya. Saya yakin teman-teman setuju ya. Betul. Kalau guru-gurunya sejahtera, saya yakin kompetensinya juga akan ikut meningkat dan mutu pendidikan juga akan terus lebih baik. Dilanjutkan. Saya juga tambahkan bahwa kita masih butuh kekurangan guru. Ya. Di kita sendiri masih kekurangan sekitar 3.225 guru. Wah, kalau untuk berbicara ideal. Satu kabupaten tuh? Iya, betul. Jadi kalau kita ingin bicara ideal, bagaimana peningkatan mutu pada satuan pendidikan, yang terlebih dahulu penuhi gurunya terlebih dahulu. Jangan sampai ada guru dalam satu sekolah itu hanya satu misalkan, itu bagaimana mau meningkat? Maka mungkin yang perlu kita yang kita penuhi terlebih dahulu adalah pemenuhan guru terlebih dahulu pada satuan pendidikan. Nah, kalau itu sudah terpenuhi, maka niscaya pendidikan itu akan semakin lebih baik ke depan. Nah, konsep yang kedua tadi kan sudah disebutkan oleh saya bahwa yang pertama adalah guru, siswa, kurikulum. Nah, yang kedua siswanya itu sehatkan siswanya. Nutrisinya tambah, gizinya baik gitu kan. Belajar juga akan semakin baik. Konsentrasi anak-anak ketika menerima pembelajaran itu akan lebih baik. Jadi anak-anak ketika sehat ya, itu akan menerima pembelajaran akan semakin lebih baik. Penerimaan siswa itu akan semakin baik gitu. Terus kan ada ini Pak, program yang akan digulirkan ya oleh pemerintah yang makan gratis tuh. Ya, gimana?
itu bagian, saya pikir kita harus mendukung itu. Harus mendukung itu. Kita harus yang bekerja pada sektor pendidikan harus mendukung itu. Itu kan sesuatu yang baik. Bagaimana mensupport kesehatan anak-anak. Pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk memberikan makan bergizi bagi anak-anak sekolah, bagi peserta didik. Nah, yang pada akhirnya kan ke depan diharapkan dapat menghasilkan siswa-siswa yang sehat. Nah, itu yang harus didukung Pak Edi. Oleh kita, pemerintah telah berupaya memperbaiki kualitas pendidikan dari sisi siswanya, makanya sehatkan siswanya. Yang berikutnya Pak Edi, yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulumnya. Ya, kita kan gini Pak. Kurikulum ini jadi apa ya? Pak Edi sambil minum. Iya silakan Pak. Sambil minum silakan. Waduh. Kurikulum itu apa ya? Jadi semacam perbincangan yang hangat juga nih ya. Betul, iya betul. Kan ada istilah ganti menteri, ganti kurikulum tuh. Bagaimana itu Pak? Perubahan kurikulum itu keniscayaan Pak. Keniscayaan. Perubahan kurikulum itu harus sesuai dengan perubahan sosial budaya. Jadi kalau misalkan kita resisten terhadap perubahan, kita menolak perubahan padahal zamannya sudah berubah, sudah bergeser, maka konsep kurikulum dalam pendidikan itu harus juga menyesuaikan dengan perubahan sosial budaya. Jangan sampai kita mempertahankan kurikulum yang seperti begini tapi tidak sesuai dengan perubahan budaya. Maka kita bicara kurikulum itu bukan keinginan Pak Edi, tapi bagian dari kebutuhan. Harusnya. Apa bedanya tuh Pak antara keinginan dengan kebutuhan? Jadi maksudnya begini. Kalau perubahan pergeseran sosial budaya, tentu dunia usaha, dunia industri berubah. Nah, kalau seandainya misalkan kurikulum pada satuan pendidikan tidak menyesuaikan terhadap perubahan sosial budaya, supply and demand-nya, hulu dan hilirnya itu tidak akan nyambung. Maka tadi saya sebutkan bahwa kalau seandainya misalkan kurikulum yang dirancang itu keinginan, sementara pada dunia usaha dan dunia industri tidak butuh, maka tidak akan terjadi link and match. Makanya kebutuhan apa yang terjadi di pasar, di masyarakat, maka siapan pada kurikulumnya. Makanya istilah perubahan kurikulum itu adalah keniscayaan. Nah Pak Kabid, ini menurut Pak Kabid ini, bagaimana dengan kurikulum merdeka? Kemudian sekarang sedang gencar ya barangkali untuk ditinjau oleh Pak Menteri ini. Sebenarnya seperti apa sih itu ceritanya itu Pak? Saya melihatnya begini. Setiap pemimpin itu kan ada masanya lah ya. Tapi tadi konsep utamanya tidak harus ganti menteri, ganti kurikulum. Konsepnya harus bagus seperti begitu Pak. Tetapi ketika misalkan mau ditinjau kurikulum merdeka, saya pikir ada beberapa konten yang sudah sesuai dengan perubahan sosial budaya dilanjutkan. Kalau memang yang harus dirubah ya mau tidak mau, karena seperti misalkan ini konten yang ini sudah tidak sesuai atau tidak relevan dengan perubahan sosial budaya, maka itu harus diperbaiki lah ya. Bagaimana kurikulum ini bisa sesuai dengan kebutuhan karena di dunia usaha dan kurikulum kan tidak semudah membalikan tangan Pak Kabid ya. Betul. Kalau merubah kurikulum kadang kan begini. Kita tidak berpikir mengubah kurikulumnya, tapi bagaimana penerimaan dari guru-gurunya, apakah sudah ada kesiapan atau belum. Itu yang perlu dipikirkan. Makanya ada istilah bahwa 10 tahun baru berubah kurikulum itu wajar. Karena apa? Untuk mempersiapkan guru memahami satu kurikulum itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Itu waktu lama. Iya, yang paling penting guru yang ujung tombaknya pendidikan. Guru yang mempersiapkan alih generasi itu harus dipersiapkan kompetensinya. Tadi di awal makanya saya mengatakan bahwa yang paling utama yang perlu ditingkatkan itu kompetensi gurunya. Sebab guru itu adalah orang yang pada ujungnya gitu ya. Di terakhir guru adalah orang yang mempersiapkan alih generasi. Bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan? Kita akan melihat wajahnya
wajah Indonesia itu 10 atau 20 tahun yang akan datang dari pendidikan masa kini. Dari pendidikan sekarang gitu ya. Baik Pak Kabid, aduh bincang-bincang pagi ini kita semakin hangat ya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Terima kasih Pak Kabid. Kalau saya simpulkan ini sebenarnya ada 3 nih ya. Kita fokus untuk pemerintah kali ini dan fokus kita bersama itu terkait dengan gurunya, kemudian tadi siswanya juga dengan kurikulumnya. Luar biasa Pak Kabid. Oke, teman-teman, obrolan kita sudahi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ini bisa mencerahkan ya teman-teman semua dalam rangka tadi tema yang diangkat oleh Pak Menteri ini, yang Guru Hebat Indonesia Kuat, sudah dikupas tuntas oleh Pak Kabid ya. Mudah-mudahan sekali lagi ini bisa mencerahkan kita semua. Terima kasih ya, sama-sama. Sebetulnya Pak Edi, kalau misalkan kita bicara pendidikan itu panjang banget. Iya, bakalan cukup 10 sampai 20 menit. Terima kasih nih Pak Kabid ini. Terima kasih Pak Edi, terima kasih. Saya Edi Suhaidi, Bapak Ibu, teman Pak Kabid juga. Dan Pak Kabid ini saya tepat sekali kalau saya wawancarai karena beliau adalah menangani tentang guru dan tenaga kependidikan se-kabupaten ya. Beliau adalah bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Banten ya. Mudah-mudahan nanti beliau kita cari waktu lagi ya untuk membicarakan hal-hal yang lain terkait pendidikan. Barangkali begitu Pak Kabid. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Sekali lagi kita ucapkan selamat Hari Guru tahun 2024 dan hari ulang tahun ke-79 Persatuan Guru Republik Indonesia. Oke, terima kasih. Guru Hebat Indonesia Kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.